merasa hartanya dikuasai dan dimiliki orang lain bahkan dalam kondisi dieksekusi oleh Pengadilan Agama Banyuwangi. Keluarga Rulwati melakukan perlawanan yang didampingi Muhammad Yunus Wahyudi si Harimau Blambangan, bersama tim komunitas pejuang jalanan, membela rakyat yang terdolimi pada Selasa siang. Lahan 6 objek seluas 4,5 hektar adalah milik Syekh keluarga Rulwati dengan data-data lengkap, meminta haknya agar tanahnya kembali lagi ke ahli waris Rulwati. Sehingga Muhammad Yunus Wahyudi melawan mafia tanah yang ada di Banyuwangi. Sementara itu Muhammad Yunus Wahyudi bersama beberapa anggota KPJ Laskar Putih, difasilitasi dari pihak kepolisian untuk mediasi bersama di ruangan Camat Glenmore. Untuk menanggapi adanya upaya tersebut, Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi. Pengadilan Agama pernah mengeluarkan satu putusan yaitu non-executable, yang artinya dua kebelah pihak ini tidak bisa melaksanakan eksekusi. Ini yang mengeluarkan Pengadilan Agama. Yang kedua, waktu saya di penjara kemarin dalam gugatan Pak Nurman menggugat kepada saudara Galih bahwa juga menimbang dari hasil putusan itu, pengadilan juga mengeluarkan bahwa kembali kepada ahli waris. Ya. Yang ketiga, mengapa dengan akte perdamaian yang sudah dibuat oleh pengadilan disepakati kedua belah pihak dan itu sudah dilakukan oleh para kedua pihak, cuman waktu membawa uang yang sudah disepakati 958 juta itu Galih tidak datang, yang datang pengacaranya. Ya, oke. Ada 3 item yang perlu kita dengarkan, yang jangan sampai menabrak undang-undang, jangan dibenturkan seperti ini hanya satu Galih. Satu Galih, mafia tanah yang ratusan tanah di Banyuwangi dibuat seperti itu. Subandi mengatakan eksekusi tersebut merupakan perintah dari Ketua Pengadilan Agama sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Nomor W13/1513 HK, tanggal 5 Juni tahun 2021. Yang bisa untuk menerangkan terhadap adanya eksekusi ini sebenarnya eksekutor, ya, deposita. Karena kami di sini sebagai anggota untuk mendampingi daripada deposita, apa tugas daripada wanita atau deposita itu hanya melaksanakan, ya, isi putusan atau penetapan yang sudah dikeluarkan oleh pimpinan pengadilan dalam hal ini pengadilan. Juga sama, ya. Sebenarnya eksekusi semacam ini, Pak Yunus semuanya, kadang-kadang benturan batin keluarga, ya, benturan batin keluarga. Tapi bagaimanapun juga, hal ini suatu saat akan mengalami, mungkin akan orang minta bantuan kepada Pak Yunus TS, dalam ketepatan pihak pemohon eksekusi. Nah, ketepatan ini sekarang Pak Yunus ini alhamdulillah masih bisa bertemu seperti ini, menyampaikan ini atas inisiatif unek-uneknya Pak Yunus gitu. Dan terima kasih Pak Yunus. Nah, namun demikian, karena ini putusan apapun bentuknya, putusan itu akhir daripada segala sesuatunya adalah eksekusi. Kenapa kok non-executable sebenarnya ke belakang Pak Yunus? Itu nggak perlu dianukan sebenarnya. Cuman akan saja Pak Yunus, ya, non-executable ini ketika terjadi suatu pandading, saya luruskan, pandading itu dibuat oleh mereka sendiri, bukan pengadilan, ya. Atau perdamaian itu dibuat oleh mereka sendiri, kedua belah pihak. Pengadilan itu tidak pernah Pak membuat pandading. Jadi saya sampaikan dengan Pak Yunus tadi itu bukan ada perdamaian dibuat oleh pengadilan, makanya saya sampaikan hal semacam itu. Hakim dalam hal ini itu berdasarkan pandading, ya, atau perdamaian yang dibuat oleh mereka berdua. Ini loh bukti perdamaian saya, mohon untuk diputus gitu. Kemudian ada yang mengajukan namanya Darden Perset. Nah, Darden Perset itu pihak ketiga itu siapa? Pak Nurman. Dalam hal ini saya beliaunya sebagai kepala desa di mana ini? Sumber Gondo. Sebentar,
Saya suruh jelaskan. Iya, saya tak dengarkan, tapi jangan nanti orang-orang mendengarkan Pak Norman menggugat kemarin atas membeli tanah kepada ahli waris, bukan sebagai kepala desa. Bukan. Itu loh, jangan salah mengartikan. Boleh. Hukum salah satu aja sudah salah. Sebentar. Oke. Jangan mainkan hukum. Pak Norman ini dia statusnya di situ itu ya, adalah dia sebagai kepala desa beliaunya, tapi dia berkepentingan beli tanah itu kan begitu ya. Nah, akhirnya ngajukanlah namanya Garden. Oke, Garden Perset namanya. Nah, akhirnya diputuslah oleh majelis hakim. Ya, putusannya ditolak. Ya. Nah, yang partis perset ini, yang namanya apa perlawanan dari pihak T ya, pihak penggugat waktu itu, dia mengajukan partis juga ditolak. Ya. Pak Norman sudah berkuatan hukum tetap, tidak mengajukan upaya hukum banding, tidak ada, sudah berkuatan tetap. Ini siapa namanya ini? Rulwati CS mengajukan upaya hukum banding. Banding dikuatkanlah putusan pengadilan tingkat pertama. Dengan dasar itulah ketua pengadilan agama yang dulu menangguhkan adanya eksekusi karena ada pemeriksaan ini, akhirnya mencabutlah penangguhan itu. Akhirnya dilaksanakan. Norman tadi di situ isinya memutuskan dua-duanya ditolak. Saudara Galih ditolak, saudara Norman ditolak, dan menimbang di situ ada yang mengatakan bahwa semua aset tanah itu kembali kepada atas nama sertifikat itu. Ini bunyi daripada pengadilan. Mengapa ada langgar juga? Seperti Anda menerangkan, jangan salah ya. Jadi menerangkan kedua belah pihak tidak bisa melaksanakan eksekusi ini karena ini masih sampai maaf ya. Sampai membela diri atas kesalahan sampean. Ya, saya akan ke Jakarta hari ini, saya akan ke KAI, saya laporkan semua dengan putusan yang Anda buat. Tetapi kalau masih bisa diajak bicara, oke, saya silent. Saya dapatkan mengabarkan fakta hukum tentang dua belah pihak yang tidak boleh eksekusi karena masih proses hukum semuanya. Ini cukup Pak, sudah. Jangan ditutup karena dasarnya ini. Salah sampean mencukupkan, aku izin deh sampean. Boleh saya berangkat ke KAI. Sampean bilang boleh, hari ini saya naik pesawat, saya berangkat ke sana, semua data ke KAI. Dengarkan itu, saya tidak akan main-main. Ini kedoliman, kali ini mafia. Ayo izinkan Samuel, boleh silahkan Pak Yunus. Saya akan bawa hari ini beli tiket. Sarjana sudah tidak bilang iya. Tapi kalau masih dia, saya kira pertanyaan yang disampaikan Pak Yunus tadi dari awal kan jangan sampai ada buntutan. Ya, sudah saya jawab seperti ini. Saya kira apa yang saya sampaikan saya kira cukup ya. Terima kasih ya. Apa yang menjadi pertanyaan sudah kami jawab. Dan terima kasih atas atensinya, dan dari kami saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapat pendampingan hukum kepada ahli waris karena tiba-tiba saya kaget juga bahwa hari ini ada eksekusi dengan hutang yang awalnya hanya 360, ya kan? Terus menjadi tanah yang nilainya 20 miliar tiba-tiba dirampas dengan mafia tanah yang namanya Galih. Ya, kalau nggak terima silahkan Galih melaporkan saya sebut mafia. Karena berkali-kali dimanapun tempat Anda selalu jadi mafia, membayar hukum yang ada di Banyuwangi bisa Anda beli. Betul! Hari ini saya tadi menentang atas eksekusi yang ada di sana. Saya minta kepada polisi yang mengawal untuk mediasi di kecamatan. Hasil mediasi, ada 3 dasar yang saya pegang secara hukum. Begini, pengadilan Banyuwangi, pengadilan agama, ini telah membohongi dan berkhianat atas putusannya sendiri, ya kan? Karena ada satu putusan yang pertama, ada putusan non-executable yang artinya dua belah pihak ini tidak bisa melaksanakan eksekusi karena tanah ini masih bermasalah. Yang kedua, waktu ada akte perdamaian, ya kan? Ini sudah menyerahkan kesepakatan, tetapi si Galih ini tidak hadir. Berarti yang melanggar sebenarnya Galih. Waktu itu harusnya tanah kembali kepada ahli waris. Karena sesuai akte perdamaian yang diputuskan oleh pengadilan agama. Yang ketiga, ketika kemarin pihak yang beli tanah saudara Pak Norman ini menggugat kepada saudara ahli waris dan Galih, gugatannya ditolak semuanya. Tanah kembali kepada waris yang sebenarnya.
ini putusan, ya kan? Ini punya, tetapi hari ini dilanggar oleh pengadilan sendiri dengan alasan akte perdamaian itu tadi. Wong akte perdamaian yang melanggar adalah saudara Galih, bukan klien kita. Jadi begini, saya berharap kepada masyarakat Banyuwangi, ini seorang Galih ini mafia, ya kan? Seorang yang zalim mendolimi orang-orang yang hanya hutangnya 360 menjadi uang harta ini 20 miliar. Ya kan? Ini sesuatu yang sangat luar biasa terjadi, jangan sampai terjadi di masyarakat Banyuwangi yang lainnya. Saya berharap, ya kan, kepada Pak Arman, selamat tinggal Banyuwangi Pak Arman. Nama Anda begitu harum dan hebat wangi di Banyuwangi. Jangan meninggalkan potret hitam atas akhir jabatan Anda. TR Anda sudah turun, Anda sudah pergi dari Banyuwangi meninggalkan dengan kebaikan. Anda tadi memerintah kepolisian untuk mengawal pengadilan untuk membacakan eksekusi. Saya menolak. Masih banyak upaya hukum yang saya lakukan. Saya masih bisa banding, saya masih bisa kasasi, saya masih bisa PK atas penipuan yang dilakukan oleh saudara Galih. Dan perlu diketahui kepada Pak Polisi bahwa kasus Galih ini lagi diproses Galih tentang penipuan dan penggelapan atas nama ahli waris ini. Penipuan apa? Dia menipu uang yang hanya 360 untuk mengembalikan dengan tanah 20 miliar. Yang kedua, sertifikat ini dipindah tangankan saudara Galih. Nah, atas nama Galih tanpa ada akte jual beli. Galih ini orang lain yang hutangnya hanya 360 bisa merampas tanah yang 20 miliar. Ini impossible ini, ya. Saya berharap kasus ini lagi ditangani kepolisian Polresta Banyuwangi untuk segera, yang salah juga disalahkan, gelar perkara. Kalau yang benar siapapun kita akan menerima kok. Kalau polisi menetapkan ahli waris kita salah, ya salah sudah. Tetapi ini masih proses hukum. Kalau Galih memang jadikan terdakwa atas laporan pemerasan, penipuan, dan penggelapan, maka kepolisian sebagai lembaga hukum, pengayom hukum kepada masyarakat, saya meminta dengan hormat untuk melakukan undang-undang, melakukan kebenaran secara undang-undang ini juga. Terima kasih kepada semuanya, masyarakat Banyuwangi dan masyarakat yang menonton kasus ini. Semoga tidak terjadi kepada Anda semuanya dimanapun tentang masalah. Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi.